Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hari ini saya merasa ujian terbuka karena di hadapan saya banyak profesor. Selamat datang Prof. Tri, Prof. Anggar, dan Prof. Rahman. Jadi mohon maaf, nanti jangan dinilai ya, biar lulus atau tidak. Sudah banyak sekali yang disampaikan mulai dari Pak Rektor sebagai keynote sampai Pak Profesor Muhammad tentang good governance, good university governance. Saya akan menambahkan saja karena materi saya itu saling beririsan. Next Mas, saya akan mulai. Next. Nah, kita ada di revolusi industri 4.0. Orang semua sudah tahu kalau kita ada di posisi itu. Nah, mengapa harus transformasi digital? Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini, tetapi barangkali Bapak dan Ibu sudah memahami. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif, pengambilan keputusan lebih cepat dengan teknologi itu, keuntungan finansial. Nah, yang penting adalah keuntungan budaya di dalam transformasi digital ini. Kenapa? Karena di situ ada constant communication. Apa yang dimaksud dengan constant communication? Bahwa ketika kita komunikasi dengan klien kita dengan menggunakan teknologi itu, kita tidak akan melihat latar belakang budayanya. Coba hari ini kalau Bapak dan Ibu saya komunikasi dengan Bapak dan Ibu, saya pasti akan melihat latar belakang Bapak dan Ibu. Kalau di depan saya orang Jawa, saya akan bilang dari Lampung, Nuwun Sewu. Kalau yang dari Bandung, mungkin saya akan Punten. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan teknologi, kita nggak tahu kita ngomong dengan orang budaya mana. Konstan. Orang yang tidak ajak ngomong pun nggak tahu sikap kita pada saat kita ngomong. Atau pada saat kita mengirim WA, apakah sedang tidur-tiduran, apakah sedang bersengkrama, atau apakah sedang di kamar mandi. Karena bisa saja dengan WA itu di kamar mandi. Itulah disebut dengan konten constant communication. Ini kita diuntungkan sehingga kita tidak sulit-sulit ketika kita berhubungan dengan orang lain. Nah, yang lainnya Bapak dan Ibu bisa baca sendiri nanti. Jadi itu disebut dengan set reference criteria. Jadi kita berkomunikasi tanpa harus melihat latar belakang orang lain. Oke, lalu tantangannya apa? Di era revolusi 4.0, tantangannya adalah adanya perubahan perilaku industri termasuk perguruan tinggi yang tadinya menggunakan hard copy kalau mau ujian sekarang Pak bisa dikirim lewat WA gitu. Oh bisa. Atau kalau dulu pakai merpati pos, sekarang nggak ada gitu. Ada WA-nya WA group lagi gitu. Ngirim gitu. Ujiannya open book, bawahnya nggak apa-apa, ini bawahnya ponsel saja. Ini perubahan perilaku konsumen dan berdampak terhadap perilaku konsumen atau pengambil keputusan itu. Nah, tetapi di setiap tantangan pasti ada peluang, tergantung bagaimana kita menangkap peluang. Yang menjadi syarat adalah bisakah kita menangkap peluang itu, termasuk yang ada di perguruan tinggi. Sehingga kalau di dunia sana, guru sudah punya ruang, sekarang ini dosen belum punya ruang. Maka kenapa hari ini Bapak dan Ibu duduk di sini? Inilah ruang dosen dan ruang mahasiswa. Barangkali dari sini nanti bisa muncul ide yang dari TI bagaimana membuat teknologi berbasis informasi yang bisa digunakan, diakses oleh mahasiswa sehingga kuliahnya bisa relatif, bisa di mana saja dan kapan saja. Nah, solusinya adalah good governance. Saya tidak akan bahas ini kepada Ibu karena sudah jelas dibahas oleh Prof. Rahman dan Prof. Edi. Prinsipnya ini, saya akan bahas masalah yang muncul berikutnya adalah bahwa universitas itu unik. Tidak semua prinsip dari good corporate governance itu bisa diterapkan di dalam dunia perguruan tinggi.
sistem manajemen seperti apa yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip tadi. Jadi mohon maaf, kacamata saya sempitkan menjadi manajemen, terus tak kasih filter lagi masuk ke dunia marketing. Jadi barangkali nanti banyak sisi-sisi marketingnya dibandingkan ke sisi umum. Oleh karena itu, mohon maaf, saya ingin menyampaikan kepada Ibu, jangan dikatakan bahwa saya sedang berhalusinasi terhadap ilmu pengetahuan, tetapi saya sedang bercita-cita dan bermimpi untuk membuat sebuah paradigma berpikir menyelesaikan permasalahan yang rata-rata dialami oleh hampir semua perguruan tinggi negeri, baik negeri maupun swasta. Nah, solusinya adalah good corporate governance, good unity governance. Prinsipnya sudah tidak akan sampaikan lagi karena beririsan dengan Roma. Saya akan menggarisbawahi nirlaba. Kalau organisasi perguruan tinggi ini nirlaba, bahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, lintas media makram adalah defisit. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasinya? Saya menawarkan sebuah solusi, yaitu tentang hybrid organization. Kalau di dunia pertanian itu sudah ada yang namanya kelapa hibrida. Nah, organisasi harus juga hybrid juga, harus dibikin cerdas. Caranya bagaimana? Caranya, organisasi itu yang saya tahu punya dua orientasi. Yang pertama adalah orientasinya keuntungan, profit. Yang kedua, orientasinya adalah sosial. Loh, kalau kita orientasinya sosial terus-menerus, terus kapan hidupnya? Karena harus nombok terus gitu. Tetapi kalau kita orientasinya profit terus, loh, kapan kita bersosial gitu. Oleh karena itu, saya akan buat garis. Yang orientasi profit itu kita turunkan kira-kira separuhnya gitu, sehingga tidak full profit oriented gitu. Harus ada social orientednya juga, sehingga selain kita mendapat keuntungan kita gunakan untuk berbagi, sehingga di dalam organisasi itu mungkin bisa muncul dalam bentuk CSR. Itu salah satu bentuk social orientednya. Lalu bagaimana yang social oriented? Ya kita tarik supaya tidak full sosial. Karena yang social full oriented itu analoginya adalah bahwa kalau seorang jumadi ini bekerja, pulang tidak akan membawa uang karena tengah jalan dicegat dan diminta oleh orang lain, sehingga sampai di rumah, Mas, duitnya mana? Tak kayaknya ke uang. Itu saya full oriented sosial. Jadi nggak ada yang kita sisihkan untuk diri kita sendiri atau untuk organisasi, maka kita tarik supaya tidak full social oriented. Nah, itulah saya namakan hybrid organization. Oke, yang berikutnya saya akan bahas kepemimpinan dalam organisasi di perguruan tinggi pada umumnya. Itu hanya diri yang saya ingkari, yaitu kepemimpinan akademik. Bahwa semua insan yang ada di perguruan tinggi itu adalah pemimpin, semuanya. Jadi betul yang disampaikan oleh Prof. Muhammad tadi, bahwa semuanya itu punya tanggung jawab, tidak hanya Pak Rektor saja, tapi semuanya, mulai Rektor, WR, Dekan, WD, Kapolri, mahasiswa, bahkan alumni itu punya tanggung jawab. Sehingga pemimpin itu melekat di mana-mana. Pertanyaannya adalah, tidak mudah memang mengelola organisasi yang namanya perguruan tinggi, karena
Dan yang satunya adalah mencari tenaga, baik itu dosen atau karyawan. Ketika sudah diterima dan bertemu, kemudian hari ada masalah, ada yang protes, ada yang demo. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah masing-masing tidak merasa bersyukur kalau solusinya itu sudah dipenuhi. Yang pertama, bagi yang mencari solusinya terpenuhi karena dapat karyawan. Bagi yang mencari pekerjaan solusinya terpenuhi, dapat pekerjaan dan dapat gaji. Nah, karena tidak ada rasa kebersyukuran itulah terjadi kesulitan. Dan itu pendekatannya nanti akan kita sampaikan. Yang di luar jelas orang yang menggunakan ada mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah lulus, ya perusahaan lain. Nah, oleh karena itu dan perlu SDM yang bisa mengelola pelanggan ini secara terpadu. Dan ini hasil riset saya, bukan halusinasi terhadap keilmuan. Jadi temuan saya adalah kalau organisasi ini ingin sukses, harus menerapkan yang disebut dengan integrated marketing. Sehingga irisannya ada di tengah. Nah, di tengah itu disebut dengan integrated karena ada 3 elemen yang saya gabung, yang disitu adalah yang muncul internal marketing itu ketika merekrut sampai dengan membuat sistem penghargaan. Yang kedua, memberikan fasilitas bagaimana menanamkan supaya setiap insan yang ada di dalam organisasi itu saling paham, saling menghormati, saling membantu. Yang berikutnya, perguruan tinggi dalam hal ini semuanya bisa mendesain produk, itu program studinya, akreditasinya, harga ada SPP-nya, sampai lokasinya dapat dijangkau atau tidak, itu dikomunikasikan oleh karyawan. Sehingga dari perguruan tinggi ke pelanggan internal, dari pelanggan internal ke pelanggan eksternal, itu disebut dengan integrated marketing. Nah, kalau SDM yang ada di dalam organisasi itu bisa mengintegrasikan ketiga aktivitas marketing tadi, insya Allah pelanggan akan rasan dan akan loyal. Bukan tidak mau lulus, tapi setelah lulus dia akan bercerita kepada orang lain. Nah, ini juga bukan berhalusinasi lagi buat dari ini. Saya mencoba di era saya menjadi WR3, saya mencoba mensurvei di lembaga kemahasiswaan. Sebenarnya di perguruan tinggi itu sosok kepemimpinan seperti apa sih yang diharapkan? Dari 7 dimensi itu saya sebut sebagai the leadership Japanese atau the Japanese leadership dimension. Jadi dimensi kepemimpinan Jawa. Ada yang pertama Yotomi. Kalau di jurnal luar negeri ada disebut dengan the leadership by example. Yang kedua Kongku. Yang ketiga Nyalujeke, Ngoweni, Ngayomi, Nyerotaki Anti. Dan yang terakhir adalah menenangkan hati. Bapak dan Ibu teman-teman kira-kira pernah nggak merasa deg-degan di WA oleh pimpinannya? Ngopo ini? Di sana ini bisa ada ini. Nah, itu berarti belum menerangkan. Tapi kalau di WA, alhamdulillah saat di WA, kira-kira mau diajak kemana aja? Tentram hatinya. Jadi tidak ada rasa takut. Dan ini saya uji validitasnya Bapak dan Ibu, valid dan reliable. Jadi bisa digunakan untuk ukuran. Karena nilai rata-rata setiap dimensi skornya adalah 4,4. Artinya diterima dimensi ini dan diterima. Kalau mau digunakan sebagai role model kepemimpinan Jawa. Karena yang paling penting, mohon maaf, yang paling berarti itu bukan duitnya banyak, tetapi seberapa hati kita tentram. Di Liga Mataram ini menenangkan, apa tinggal pas hujan ya, seminggu sampai awal dan bisa tidur dan karena saking tentremnya ini. Nah, ini salah satu yang mencoba saya tidak berhalusinasi, tapi saya mengembangkan dengan riset apa sih kepemimpinan dalam perguruan tinggi itu yang bisa diterapkan. Nah, salah satunya adalah ini. Nah, masalah berikutnya adalah
generasi keempat. Di generasi yang keempat ini adalah yang seringkali ada profesionalisme. Di situ masih mengandung arti yang baik, karena di sekitar kita mengartikan profesional itu ahli saja dan tidak bertanggung jawab. Nyatanya banyak pemberitaan yang ada di media yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Misalnya ada pencuri kambing dikeroyok 3 kompi, lepas komentarnya malingi profesional. Tidak bisa. Profesional itu ada unsur tanggung jawab seperti disampaikan oleh Prof. Ramadan. Bahkan profesional itu transenden, ke atas. Dia tidak mau menjual harga dirinya sendiri, dan dia patuh kepada norma agama, etika, budaya, dan standar etika profesi. Sehingga kalau di luar sana ada dokter aborsi yang mohon maaf mengaborsi 100 ibu hamil yang di luar nikah dan diaborsi dengan sukses, pasti orang teriak dokternya profesional, padahal melanggar kode etik. Sama di dalam perguruan tinggi itu ada kode etik. Ada kode etik. Pak, saya pengen lulus, bayarnya piro? Wah, itu melanggar kode etik. Pak, besok ujian, sekarang makan dulu Pak. Nah, itu pasti akan bias. Tidak profesional lagi. Kenapa? Ada unsur subjektivitas yang masuk di sana. Ini penting. Yang berikutnya yang saling kaji saja boleh ibu. Manajemennya seperti apa? Direktur. Kalau saya buka di dalam wiki, direktur itu merusak sesuatu yang merusak yang sudah ada dan menggantikan yang baru. Itu direktur. Dan karena itu harus kita siasati dengan menggunakan pendekatan manajemen total atau total manajemen. Saya hanya mengadopsi saja teori Indonesia asli, tetapi tidak banyak yang diterapkan karena kami menyebut saja slogannya hanya untuk Puri Handayani. Padahal dia Jatiwanto itu membuat 3 slogan. Engal sosok tulodo, ing maju menguntaso, tuturi handayani. Jadi slogannya hanya sempil. Nah, mungkin melalui program nanti bisa menyampaikan bahwa slogan atau yang tagline yang ada di topi itu tidak hanya tuturi tetapi lengkap. Engal sosok tulodo, ing maju menguntaso, tuturi handayani. Karena itu akan digunakan sebagai pola di dalam mengelola. Kenapa leadership itu harus ada dengan sosok tulodonya, harus mencontohi. Pemimpin itu juga harus manajer, mampu mengelola, motivasi, memberiakan. Jadi kemudian adalah kontraproduksi, kreatif, inovatif, berpikir berbeda dengan yang dipikirkan orang lain dan bertindak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Itulah kontraproduksi. Jadi kalau yang kita pikirkan itu sama dengan yang dipikirkan orang lain, ya nggak ada bedanya kita dengan orang lain. Yang kita lakukan itu sama dengan yang dilakukan orang lain, tidak ada bedanya dengan orang lain. Maka jadilah orang lain, bukan jadi diri sendiri. Itu yang terpenting. Nah, oleh karena itu dosen dan karyawan itu bukan dianggap sebagai pekerja, bukan dianggap sebagai bawahan, tapi dianggap sebagai total team. Mohon maaf, tanpa menggurui. Rata-rata olahraga di Indonesia yang menggunakan istilah tim itu tingkat kemenangannya kecil. Rata-rata. Apakah tim sepak bola, apakah tim voli, apakah tim bola basket yang lebih dari 5 itu kecil kemenangannya. Kenapa? Karena masing-masing orang ingin dapat sepatu emas atau ingin dapat top score. Berarti dia tidak masuk tim, karena tim itu sebuah akronim. Together, everyone achieve more. Jadi individu-individu ini bersama-sama untuk mencari yang lebih baik. Itulah tim. Jadi kalau di dalam organisasi itu masih ada yang ingin aku biar menjadi yang paling hebat, aku biar menjadi orang yang paling terkenal, aku yang menjadi orang yang paling miskin, berarti belum kemudian salah total.
dan itu menjadi penyakit di dalam organisasi. Karena apa? Ketika di dalam berkata iya, di luar berkata tidak. Dan itulah yang namanya bibit-bibit musuh dalam selimut. Nah, oleh karena itu pemilihan lokal ini perencanaan, pengorganisan dan pengawasan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Rektor sampai barangkali yang dilibatkan dalam rektor perencanaan itu itu dilibatkan semuanya dalam perencanaan, dalam organisasi dan pengawasan. Kenapa pengawasan? Kalau terjadi kesalahan itu adalah kesalahan bersama. Sehingga kalau kita kenapa dengan kepemimpinan kolektivitas. Jadi kesalahan ditanggung bersama, kemenangan dinikmati bersama. Dan itu sebenarnya solusi yang kedua yang ditawarkan. Yang berikutnya adalah bagaimana menyiapkan SDM berkualitas itu. Saya juga tidak sedang mencoba berhalusinasi seperti raja-raja yang baru dilantik dan diturunkan itu. Saya ingin mencoba ini ranah ilmuwan sehingga barangkali ini menjadi salah satu pemikiran bahwa di era revolusi industri itu sudah tidak mengedepankan yang namanya etika. Jadi kita lihat dengan ibu kita, dengan bapak kita barangkali di tempat yang ibu kita tidak senang, dengan posisi yang orang tua kita tidak senang, karena ada komunikasi konstan tadi. Nah, cara menyiapkan adalah saya mencoba mensetarakan Society 5.0. Karena di dalam Society 5.0 itu ada keberlanjutan, ada sustainable. Berarti apa? Di situ isu-isu lingkungan, di situ isu-isu humanis itu dimasukkan. Di dalam revolusi 4.0 tidak dimasukkan. Mereka tidak tahu Jepang itu akan berhasil atau tidak. Tetapi kami mencoba membuat sebuah rumusan bahwa kalau kita ingin masuk ke Society 5.0 harus menjadi seksi. Seksi itu konotasinya negatif bagi kaum Adam. Kudele ketok, you can see, tongkat gitu. Tapi saya balik menjadi sesuatu yang bermakna. Karena seksi adalah sebuah singkatan. S-nya adalah kecerdasan spiritual, E-nya adalah kecerdasan emosional, K-nya adalah kecerdasan kultural, S-nya adalah kecerdasan sosial, dan I-nya adalah kecerdasan intelektual. Pertanyaannya adalah kenapa I-nya di paling belakang? Karena ternyata membangun orang untuk menjadi pintar dan ngerti itu cukup 2,5 atau cukup 45 menit mendengarkan ceramahnya Prof. Rahmat. Tetapi untuk menjadi orang yang jujur, orang yang berempati, orang yang sopan, dan orang yang saling menolong itu butuh seusianya. Maka ini harusnya masuk ke pendidikan usia dini. Jadi pendidikan usia dini maksudnya harus kalau disampaikan ke perguruan tinggi, ya berarti ketinggalan. Makanya saya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia itu. Mudah-mudahan nanti bisa ditangkap oleh UNY dengan membuat kecerdasan seksi. Saya nggak punya kapasitas itu, saya yang melontarkan ide. Dan salah satu ciri entrepreneur itu kalau punya pikiran berbeda, dan saya menyampaikan sesuatu yang barangkali dianggap nyeleneh, aneh, tidak apa-apa. Yang penting eksis. Nah, ini kalau disingkat, gambar tadi bukan tanpa makna, kalau kita cermati gambar tadi itu bintang. Bintang itu di dalam dunia kemiliteran pangkatnya jenderal. Ternyata jenderal itu kalau saya buat kotak gaduh gitu, karena wong Jawa gitu ya. Jenius, empati, nasional, disiplin, rasional, amanah, dan legowo gitu. Artinya apa? Kalau kita masuk ke dalam dunia pendidikan dan menjadi pemimpin, menjadi seorang yang berpangkat jenderal itu, ya insya Allah akan good university government. Oleh karena itu, apa kriteria yang berikutnya? SDM berkualitas ini diharapkan akan menjadi SDM yang produktif. SDM yang produktif itu kalau digambarkan dengan segitiga itu MFK. M itu mental spiritual, karakter dan kepribadian. Kita optimalkan. Terus kita punya keahlian dan keterampilan. Kita optimalkan. Dan yang terakhir ya fisik dan kesehatan. Jadi jangan lupa jaga kesehatan supaya apa?
tulisan-tulisan dalam bahasa yang ada di dengar radio itu, nyambut gawe juga nggak akan optimal. Jadi tidak akan produktif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, outputnya adalah ini. Orang yang transenden adalah orang yang ingin berkreativitas supaya produktif dan berkualitas, supaya menembus pasar dengan cepat, maka akan meminta izin kepada Tuhannya. Dan inilah dengan tawakal. Ya, di bawah minta izin, di atas juga minta izin. Berdoa diawali dan diakhiri. Tawakal diawali dan diakhiri tawakal. Jadi bukan diakhiri. Saya akan balik karena teori yang ada itu adalah diakhiri. Maka paradigmanya adalah ketika saya mendengarkan kajian-kajian, kamu ingin melakukan sesuatu, sudah minta izin kepada Gusti Allah belum? Belum, maka minta izin dulu. Kalau berhasil, itulah ridho Gusti Allah itu berada. Oleh karena itu, memimpin organisasi termasuk perguruan tinggi itu juga harus transenden, harus berbicara kepada sana. Mohon maaf, saya bukan kiai, bukan ustaz, karena yang kiai dan ustaz beliau. Akhirnya outcome-nya adalah sukses bermartabat. Apa itu sukses bermartabat? Sukses bermartabat adalah sukses yang hasilnya baik dilakukan dengan cara-cara yang baik. Nah, apa yang saya sampaikan tadi adalah kemampuan SDM yang dengan cara-cara yang baik. Ada sukses yang tidak bermartabat, hasilnya baik tapi caranya yang tidak baik. Banyak orang kaya tetapi koruptor, berarti tidak bermartabat. Kesimpulannya hanya satu slide dari itu. Kesimpulannya adalah kapasitas SDM yang dibutuhkan dalam mewujudkan good university government menurut pandangan saya adalah orang yang punya kemampuan yang baik, dilandasi dengan kecerdasan tadi, yang seksi tadi, dan orang yang punya keberanian. Dan itulah disebut dengan SDM pilihan, yang kalau saya gambarkan ini yang menjadi SDM wajib yang ada di dalam organisasi. Karena kriterianya ada yang sunnah, itu setahun hari. Jadi kalau dia pinter, mampu tapi tidak berani, jadikan kondisi saja. Wih, so ngatasi ini bisa. Caranya apa? Kepelai, berani nggak kepelai, nggak wangi. Nah, jadikan standar. Jadi kondisinya, kondisinya harus pinter, harus ahli, walaupun tidak berani. Yang berikutnya, kalau dia tidak mampu tapi dia berani, jadikan pengaman, bodyguard gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang harus dieliminasi orang yang nggak mampu dan nggak berani. Haram ini bagi organisasi. Eliminasi. Di dalam organisasi teorinya ada 10-10-80. 10% itu dia punya haluan ekstrim yang biasanya menolak kepemimpinan. 10% biasanya punya haluan yang mendukung kepemimpinan. Yang 80% itu yang kabur kawinan. Artinya apa? Kalau yang 10% tadi yang menolak tadi menang, yang 80 akan ikut. Tapi kalau yang 10% tadi yang menang itu yang mendukung pimpinan, yang 80% akan ikut. Jika yang terpilih mana sih? Hanya yang 10%-nya. Nah, kira seperti itu. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana SDM universitas ini bisa menghadapi tantangan masa depan, yaitu menyiapkan SDM yang dibutuhkan pada tahun 2025 dan tahun 2030. Nah, saat ini pas kalau Bapak dan Ibu mau mendesain kurikulum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dan kalau ada lebihnya bawa pulang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.